Oke, baik, bisa kita mulai, Pak Pras. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dalam acara online short course Financial Crisis and Risk Management. Kegiatan ini sebenarnya merupakan mata kuliah yang ada pada Prodi MET yang diampu oleh Bapak Rektor, Bapak Agustinus Prastiantoko yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat pagi, Pak Pras. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung pada kegiatan yang sudah diselenggarakan secara rutin oleh Prodi MET. Ini merupakan kolaborasi dengan PT Bank BNI pada divisi Enterprise Risk Management. Nah, pada sesi ataupun pada semester ini merupakan kerjasama yang udah batch ke-6, jadi total pertemuan itu mungkin udah ada sekitar 55 webinar series yang kami selenggarakan dengan PT Bank BNI. Terima kasih kepada PT Bank BNI yang sudah berkenan untuk kolaborasi dengan Prodi Magister Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unika Atmajaya Jakarta. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari literasi juga, literasi keuangan di sektor risk management, kemudian juga merupakan kontribusi akademik juga keilmuan dari Unika Atmajaya kepada masyarakat, sehingga kami bisa menularkan berbagai ilmu ataupun kompetensi yang kita bisa diskusikan bersama pada setiap sesi yang akan kami selenggarakan. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Ada dari Undip, kemudian ada dari Widya Manggala, dari Universitas Azhar, Dian Surya Sampurna dari Bank Mandiri, dari UI, kemudian adik-adik mahasiswa dari Prodi MET, Ibu Vivi Budiarjo yang merupakan konsultan risk management, yang juga merupakan alumni dari Prodi MET yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Mau kuliah lagi Nanti risk management, Bu. mau ikut kuliah lagi. Pada kesempatan pagi ini, topik yang akan dibawakan oleh Pak Prastiantoko berkaitan dengan risk management from black swan to green swan. Nah, ini tentunya rekan-rekan ataupun adik-adik, Bapak Ibu yang ada di sini juga kepo nih. Kenapa ada evolusi nih ya dari bebek hitam, dari angsa hitam, kemudian berevolusi menjadi angsa hijau. Wah, ini angsa hijau itu sesuatu yang impossible ya sebenarnya, yang sangat jarang, tetapi itu menjadi topik yang sangat menarik di risk management. Nah, itu yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Nah, kenapa topik itu sangat penting kita diskusikan? Karena saat ini sedang ya menjadi hot issue berkaitan perubahan iklim. Mungkin Bapak Ibu kita semuanya juga mengalami bukan hanya El Nino, tetapi super El Nino. Super El Nino ya, untungnya nggak pakai duper ya, super duper El Nino yang ada hot wave, kemudian ada suhu udara yang sangat panas, yang pada umumnya kemarin aja kita 31, 33 itu udah mencapai panas, tapi ataupun Palestina diskusi pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Pras menyampaikan materi pada Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nuneng, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman para
Tentu ini kesempatan yang baik untuk kita saling sharing pemahaman tentang situasi. Moga-moga ada apa namanya tindak lanjut yang baik yang nanti mungkin ada yang tertarik untuk menjadi mahasiswa MIT, tapi juga kolaborasi dengan Bu Vita. Misalnya, itu saya kira satu kesempatan yang baik. Mengingat saya kira di MIT ini banyak resource juga ya, para dosen yang punya pemahaman baik soal risiko. Ya, climate related risk ya, risiko-risiko yang terkait dengan climate risk itu sekarang banyak sekali dibahas dalam riset-riset paper yang ada di Bank of International Settlement. Mungkin agak logistical, kita punya 5 subtopik ya dalam diskusi ini. Nanti saya akan berhenti di mungkin 3 gitu ya, supaya nggak terlalu panjang. Saya nanti akan memberikan kesempatan untuk kita berdiskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi silakan sambil saya menjelaskan, nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat box supaya nanti bisa dibantu oleh moderator atau nanti disampaikan secara langsung untuk disampaikan ketika ada break. Tapi saya betul-betul mengencourage supaya diskusi kita optimal, ada diskusi lah ya, karena kalau satu arah itu menurut saya tidak terlalu optimal ya, apa namanya, understanding, pemahamannya. Tapi kalau dialog, ada tanya jawab, itu lebih mendalam dan juga ada apa namanya, pemahamannya. Jadi ada 5 hal subtopik ya. Satu adalah soal climate related risk, resiko-resiko yang terkait dengan isu climate ya, sebagai satu konteks. Nah, kemudian adalah bagaimana climate change and risk management, kaitannya dari mana, framework-nya sendiri yang ketiga ya, risk management framework, dan yang keempat adalah konseptualnya. Jadi ada black, ada white, dan green swan, itu bagaimana berbeda, dan yang terakhir adalah bagaimana mekanismenya atau framework-nya ya terkait dengan itu sudah green swan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, saya kira isu climate change ini bukan sesuatu yang apa namanya teoretikal, sesuatu yang konseptual, tapi juga yang faktual yang kita alami bersama. Tadi Bu Nuning sudah menyebut beberapa soal El Nino, soal pemanasan hot wave ya, yang saya kira kita tidak hanya berteori di sini, tapi juga merasakan langsung dampak dari itu gitu. Nah, itu bagaimana situasi itu kan cuma tipping point ya, cuma yang ada di atasnya, tapi di bawahnya itu terkait dengan isu climate change ada banyak sekali. Nah, ini ada data yang apa namanya terakhir disampaikan oleh beberapa lembaga riset yang mengatakan bahwa bulan Juli, jadi kalau cycle apa namanya musim ya, cuaca itu biasanya cuaca yang paling panas di seluruh dunianya itu adalah bulan Juli. Dan itu biasanya menjadi benchmark ya, jadi indikator bulan Juli itu sepanas apa gitu. Dan ternyata memang
eh, Juli 2023 itu menjadi salah satu bulan Juli yang terpanas dalam sejarah umat manusia gitu ya. Dan ini ditunjukkan di sana bahwa dibandingkan dengan baseline ya, jadi kalau kita bicara soal apa namanya climate change, itu salah satu indikatornya adalah seberapa bumi ini lebih panas dari baseline ini ya. Baseline ini periode tahun 1900 sekian, 1900 berapa ya, 50-an ya, sampai katakanlah 70 ini sebagai baseline. Tetapi sebetulnya milestone-nya ada di sini ya, di mana bumi ini ya, pemanasan bumi ya, tingkat kepanasan bumi itu dibandingkan antara pre-industrial revolution ya, jadi sebelum revolusi industri itu di awal tahun 1900-an ya, ini penemuan mesin uap sebenarnya. Kalau dalam revolusi, gelombang revolusi itu gelombang ke berapa itu? First industrial revolution ya. Jadi penemuan mesin uap itu adalah revolusi industri gelombang pertama gitu. Di mana setelah penemuan mesin uap itu di Inggris pertama kali, itu industri berkembang sangat pesat. Nah, setelah itu bumi itu lebih panas. Nah, maka dari itu apa namanya? Climate change itu rujukannya adalah bagaimana kita itu bisa kembali ya tingkat pemanasan ini sebelum industrial revolution. Jadi target-target sudah disusun ya, misalnya nggak boleh 2% lebih tinggi dari pre-industrial revolution ini. Gitu. Tapi apapun itu, faktanya adalah bumi ini makin panas. Itulah sesuatu yang nggak bisa kita hindari dan kita bisa tolak. Gitu. Karena itu pembahasan ya di media sudah sangat banyak dilakukan, kita temukan ya, misalnya menghadapi berita kemarin itu ya, bulan Juli 2023 adalah satu bulan Juli terpanas dalam sejarah, maka misalnya saja Sekjen PBB itu Antonio Guterres itu bilang ini adalah akhir dari global warming, tetapi awal dari global boiling gitu. Jadi ini tidak lagi sekedar global warming gitu, bukan pemanasan bumi lagi, tapi bumi udah mulai mendidih gitu, kira-kira gitu. Jadi era of global boiling has arrived gitu, kata si UN chief ini, sekretaris sekjen ya UN ini, PBB ini, si Antonio Guterres ini, dikutip dari The Guardian ya, majalah di Inggris sana. July said to be hottest month on the record in the history ya, of humankind. Nah, itu berdasarkan riset dari World Meteorological Organization dan EU Copernicus Earth ya, yang menunjukkan bahwa Juli 2023 adalah paling panas dalam sejarah selama ini gitu. Karena itu ya, the end of global warming and this is the starting of the global kata, dan itu terrifying gitu ya, maksudnya mengerikan gitu, dan ini baru mulai gitu, dan humanity itu kayak kita itu ada di hot seat, kayak di kursi yang panas. Nah, satu lembaga yang lain yang juga reputable, punya reputasi untuk menyampaikan fakta ini, karena dia adalah lembaga yang dibentuk oleh UN ya, Intergovernmental Panels on Climate Change, dalam COP pertemuan Coordination of Program ya, ini para Chief of State ya, di tahun 2021 itu mengatakan ini adalah code red for humanity. Red Code ya sebenarnya, Red Code for Humanity. Jadi ini adalah situasi yang kalau mesin itu udah nyala tuh merahnya itu in dangerousnya itu udah nyala gitu, dan itu terkait dengan isu climate change. Nah, ini juga fakta yang kita bisa lihat ya, beberapa waktu lalu cuaca di Jakarta ini selain panas juga
kualitas udaranya itu jelek sekali, dan kita pernah di bulan-bulan Juli, Agustus, mungkin September juga masih, itu Jakarta ya khususnya itu menjadi kota yang paling buruk kualitas udaranya di seluruh dunia dibandingkan dengan kota-kota yang lain gitu. Ini berdasarkan US Air Quality Index yang biasanya, karena itu saya download di handphone untuk melihat apakah itu lebih baik, daerah mana yang lebih baik, supaya kita bisa lihat itu gitu. Teknologi membantu kita untuk men-tracking kualitas udara. Nah, inilah salah satu resiko global. Jadi dengan kejadian-kejadian yang konkret yang kita hadapi sehari-hari, mungkin kita tidak membayangkan bahwa itu punya implikasi yang sistematik ke dalam dinamika ekonomi, stabilitas keuangan gitu, karena kelihatannya jauh gitu, hubungannya jauh. Nah, kita akan lihat ternyata tidak sejauh itu gitu, ada kaitan antara situasi-situasi yang kita hadapi ini dengan soal stabilitas keuangan, kebijakan moneter, financial stability, dan sebagainya. Ada satu laporan yang secara reguler diupdate ya oleh ini lembaga yang itu disusun atau dikeluarkan oleh World Economic Organization ya, forum, World Economic Forum, forum ekonomi dunia. Dan memang nanti kita lihat datanya bahwa in the next 2 years ya, dalam 2 tahun ke depan, ini risk report tahun 2023, itu akan ada 5 resiko terkait dengan climate change ya, out of dari 10 resiko global. Jadi dalam 2 tahun ke depan, dari 10 resiko global yang diidentifikasi oleh masyarakat dunia ini, 5 diantaranya adalah risiko terkait dengan climate change. Kalau kita panjangin sedikit jadi 10 tahun ya, itu akan lebih banyak risiko terkait dengan climate change ya. Ada 6 dari 10. Jadi makin hari makin meningkat tuh intensitas gitu dari risiko yang berawal dari atau berakar dari lingkungan ya, terkait dengan lingkungan. Ini dia, jadi dalam 2 tahun ke depan itu ada resiko yang terkait dengan environment ya, environmentals. Yang pertama adalah natural disaster and extreme weather event. Jadi apa yang kita alami sudah diproyeksikan gitu ya, bahwa dan itu masih akan terus terjadi dalam 2 tahun ke depan, itu natural disaster. Jadi di Eropa yang nggak pernah banjir, itu ada banjir kemarin terakhir di mana saya lupa, di Washington, bukan saya lupa, di salah satu kota di Amerika yang selama ini New York kalau nggak salah, nggak pernah banjir, tiba-tiba collapse daerah itu karena banjir gitu. Jadi natural disaster and extreme weather event itu akan menjadi frequent dalam 2 tahun ke depan. Kedua adalah dari 10 resiko yang diidentifikasi ini terkait dengan climate change adalah failures to mitigate climate change. Jadi mitigasinya itu gagal gitu ya, sehingga punya dampak terhadap kehidupan kita, ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain. Berikutnya large scale environment damage incident. Ini juga begitu, kita dengar ada tsunami gitu ya, itu salah satu contoh aja damage yang materials gitu yang sangat besar. Berikutnya adalah failures of climate change adaptation. Apa maksudnya adaptation? Jadi kalau kita tahu bahwa akan ada perubahan iklim dan kita beradaptasi gitu, tapi adaptasinya gagal. Gitu. Ada adaptasi, ada transisi gitu ya, menghadapi untuk memitigasi isu climate change itu resiko gagalnya itu juga punya implikasi terhadap ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah natural resources crisis gitu ya. Ini ya, kekayaan natural resources kita itu on crisis, dalam bahaya gitu karena isu climate change ini gitu ya. Lebih khusus lagi, ini di sini ada biodiversity ya. Jadi kekayaan alam kita itu menipis, ada banyak tumbuhan, ada banyak binatang yang punah gitu ya karena
karena isu climate change ini. Jadi apa namanya, dan ini saya kira sesuatu yang sangat real kita hadapi dalam, kalau ini dalam 2 tahun ke depan, ini dalam 10 tahun ke depan gitu ya, identifikasi masalah-masalah terkait dengan resiko yang kita hadapi terkait dengan isu lingkungan. Nah, peringatannya apa? Jadi tanpa significance tanpa ada perubahan yang signifikan, baik itu dari sisi policy kebijakan, ya, investasi, dan juga perilaku manusia, ya, baik itu dalam konsumsi, dalam hal produksi dan sebagainya, maka memang ada resiko yang jadi materials, yang jadi nyata gitu, misalnya biodiversity loss, food security, dan macam-macam hal gitu. Jadi intinya adalah kalau nggak ada perubahan yang signifikan dari perilaku manusia, perilaku ekonomi, ya, dari mulai kebijakannya, dari investasinya, dari produksinya, dari konsumsinya, fungsi-fungsi ekonomi lah, itu akan bahaya itu tidak akan hilang, itu malah intensified gitu, makin intensif. Jadi untuk memitigasi resiko itu mau nggak mau harus ada perubahan, baik dari investasi, dari produksi, dari konsumsi, dan dari berbagai ekonomi lainnya. Nah, situasi paradoksnya adalah bahwa di satu sisi kita punya tantangan yang sangat real dengan isu climate change. Di sisi lain kita menghadapi juga isu geopolitik yang kemarin kita sudah bicara, ya, ada fragmentasi, ada implikasi terhadap investasi dan perdagangan, ada friendshoring, ada macam-macam lah. Itu menimbulkan koordinasi di tingkat global untuk memitigasi dan mengantisipasi, ya, melakukan adaptasi dan melakukan transisi terkait dengan climate change itu juga menurun gitu. Jadi tantangannya itu makin meningkat, tetapi koordinasi melakukan itu secara global itu menurun karena ada isu geopolitik dan fragmentasi itu. Nah, ini ditunjukkan ya dalam laporannya World Economic Forum itu di Global Risk Report yang diadu setiap tahun ini, dan yang terakhir di tahun 2023. Kita bisa melihat di sini bahwa isu biodiversity loss, ya, itu terkait dengan masalah-masalah yang lain, soal failure to mitigate climate change, environmental damage incident, dan sebagainya, itu punya korelasi yang langsung dengan chronic health condition. Jadi kalau persoalan-persoalan ini nggak dimitigasi, maka impact-nya bagi humankind, bagi manusia adalah, ya, kondisi kesehatannya itu kronik, ya, terdampak gitu. Mungkin, ya, ada penyakit yang sebelumnya nggak pernah ada jadi muncul, penyakit nggak harus fisik, tapi juga mental, ya, ada mental health issue yang juga muncul, ya, karena perubahan cuaca dan sebagainya, itu ini menimbulkan problem yang kronis gitu, ya, health condition yang kronis gitu. Nah, tetapi karena geopolitik, ya, ini geopolitik, concentration, interstate conflict, ya, konflik yang terus terjadi dan sebagainya, itu membuat, ya, koordinasi untuk menghandle ini menjadi lemah gitu. Itu satu tantangan yang serius yang kita hadapi sekarang, dan bagaimana koordinasi, paling nggak kalau misalnya saja koordinasi di bidang perdagangan, investasi dan sebagainya itu menurun, bagaimana koordinasi di bidang penanganan climate change ini nggak menurun gitu, tetapi intensif. Itu saya kira sesuatu yang secara global menjadi challenge, tapi juga menjadi opportunity mungkin, ya. Banyak orang yang mengatakan sekarang ini negara-negara malas, kira-kira gitu, malas untuk berkoordinasi secara global gitu, ya, karena mereka punya kepentingan yang berbeda gitu. Tapi mungkin untuk climate change mereka terpaksa harus duduk bersama untuk memikirkan mitigasi global bersama gitu, terkait dengan bagaimana mengantisipasi perubahan iklim ini gitu. Nah, sesuatu yang juga penting untuk kita perhitungkan sekarang ini adalah, ini bukan soal generasi kita. Ini adalah soal generasi anak cucu dan anak cucu dari anak cucu kita gitu, ya. Jadi generation over generation gitu. Jadi generasi dan generasi itu, ya, kita harus lakukan sekarang, itu bukan untuk kita gitu. Jadi
menurut sebuah kalkulasi itu dunia ini akan relatif baik-baik saja gitu ya. Kalau tingkat pemanasan bumi itu atau bumi ini tidak memanas lebih tinggi dari 1,5% derajat Celcius dibandingkan dengan pre-industrial level ya. Kalau pemanasannya dibandingkan dengan pre-industrial level itu cuma 1,5% itu 1,5 derajat Celcius itu masih oke gitu. Karena itu semua upaya dilakukan ya, dari mulai Paris Agreement, dari kesepakatan COP setiap tahun ya, bertemu kan setelah Paris Agreement salah satu butir dari pertemuan COP ini para pemimpin dunia ini setiap tahun bertemu soal climate change dan mengupayakan supaya jangan sampai lebih dari 1,5%. Cuma masalahnya hari ini mungkin nggak bisa tercapai 1,5%. Tapi berapa? Jangan terlalu banyak juga deviasinya gitu ya. Masih mungkin sih kita mencoba seluruh dunia maksudnya memitigasi supaya kita nggak lebih panas 1,5 derajat Celcius ini, tapi dengan dramatic immediate climate action gitu ya, dengan langkah-langkah yang dramatik dan immediate. Nah ini menurut saya menarik ya, grafik ini, bahwa anak yang lahir di tahun 2020 itu akan menjadi manusia berumur 70 tahun ya, karena usia harapan hidup global itu 70 tahun. Jadi dia bisa hidup 70 tahun gitu. Seorang anak yang lahir, katakanlah simulasinya seorang anak yang lahir tahun 2020, dia akan menjadi manusia berusia 70 tahun di tahun 2090. Pertanyaannya adalah, dunia ini di tahun 2090 itu dunia seperti apa gitu? Apakah akan skenario-nya itu apakah pemanasan ini akan lebih tinggi 1,5% itu, tapi berapa gitu? Apakah 2%? Apakah 2,5%? Karena itu akan membedakan sekali implikasinya bagi dunia dan bagi orang-orang ini. Ini akan sangat nyata dampaknya ketika kita gagal untuk memitigasi isu pemanasan global ini. Jadi langkah yang dilakukan masih tersedia. Jadi sesuatu upaya secara global itu kita tahu sama-sama menetapkan tujuan ya, ada 17 tujuan yang kita sebut sebagai Sustainable Development Goal ya, SDGs. Itu adalah sesuatu yang disepakati bersama untuk memitigasi supaya pemanasan global ini nggak lebih dari 1,5%, maka 17 goals itu harus dicapai bersama-sama gitu. Jadi seberapa dia itu bisa dicapai, seberapa cepat dia bisa dicapai, itu akan menentukan apakah 100 tahun dari sekarang itu tahun 2020 itu dunia ini masih livable apa enggak, masih bisa dihuni oleh manusia atau tidak gitu. Dan itu memerlukan kolaborasi antara government, private sector, dan society. Nah, ini adalah fondasinya ya. Cara berpikirnya adalah semacam ini. Jadi kalau sekarang ini di dunia industri keuangan itu ada yang namanya ESG dan sebagainya, itu framework-nya dari sini ya. Jadi ekonomi ya itu hanya akan optimal, hanya akan worth it gitu ya, akan punya impact gitu kalau dia itu didukung oleh society yang juga kondusif. Nah, kalau dalam SDGs ya 17 goals itu yang namanya ekonomi itu ada di sini, goals 8, goals 9, goals 10, goals 12 ya. Ini adalah terkait dengan isu ekonomi. Supaya ekonomi bisa jalan, itu society-nya juga harus kondusif. Maka target 1 ya, goals nomor 1, no poverty, target nomor 11, nomor 16, nomor 7, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 5, nomor 2, ini harus dicapai bersama-sama. Tetapi dua ini ya, ekonomi dan society itu hanya bisa jalan kalau dunia ini livable. Dunia itu masih bisa dihuni gitu.
Dan untuk mencapai atau agar ya dunia ini masih bisa dihuni, itu target 15, ya, target 14, target 6, dan target 13 itu menjadi indikator yang harus dicapai. Gitu. Jadi intinya ya semuanya ini ya 17 target ini harus dicapai, harus dikejar dan dicapai secara proporsional. Itulah yang disebut sebagai donat ekonomi. Jadi ekonomi seperti donat ya, paling bawah, lapisan paling bawah itu adalah biosfer, itu adalah terkait dengan lingkungan, gitu. Di atasnya adalah masyarakat, dan paling tinggi adalah ekonomi. Gitu. Jadi semuanya harus dijaga supaya ekonomi baik. Kalau kita hanya mikir ekonomi aja, profit aja gitu ya, ini nggak akan sustain. Dan di bawahnya juga nggak akan sustain. Dan itu artinya ekonomi itu nggak akan sustain juga. Jadi kira-kira begitu ya framework ya cara berpikir kita bahwa yang namanya isu climate itu menjadi isu yang material, yang sangat real, dan karena itu harus ada sistematika berpikir bahwa ekonomi hanya akan bisa jalan ya kalau baik sosial maupun environment itu bisa dijaga juga sustainability-nya. Nah, jadi mungkin saya balik lagi sedikit sini. Jadi konsep ESG itu persis ada di sini. Jadi environment ya, social and governance. Governance-nya ekonominya itu. Jadi pertama-tama ya harus environment-nya harus dijaga. Indikator-indikatornya jelas. ESG, environment, sosialnya juga society-nya harus dijaga untuk mencapai ekonomi, governance ekonomi yang ini soal governance, itu soal kelola, soal bagaimana profitability dan sebagainya. Tapi itu harus dibangun dari lapis yang di bawahnya. Itulah konsep tentang ESG itu berangkat dari sini. Nah, sekarang bagian yang kedua, kita kan berbicara soal climate change dan kemudian financial risk. Kalau tadi kan kita bicara umum aja, bahwa climate change itu bisa memunculkan resiko yang umum ya, yang about humankind gitu, tentang umat manusia nih. Masa depan manusia ini kita umum. Tapi sekarang kita lihat bagaimana climate change itu juga bisa menjadi trigger dari financial risk, jadi risiko di sektor keuangan, gitu ya. Sudah banyak respon yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan di dunia ya, yang melihat bahwa isu climate change ini menjadi isu yang penting karena itu harus direspon secara baik. Pertama adalah European Central Bank ya, itu sudah kira-kira mengantisipasi bahwa isu climate change ini akan menjadi isu, sehingga perlu ada climate change action plan gitu ya. Kemudian Commodity Futures Trading Commission di Amerika ya, itu sudah membuat report cukup komprehensif gitu ya, 200 halaman yang mulai bicara soal climate change punya potensi untuk menjadi major risk dalam stability di dalam US financial system gitu. Ini ini bukan OJK tapi BEI-nya ya, BEI-nya Amerika ini, Commodity Futures Trading sudah berbicara soal itu. Berikutnya adalah IFRS Foundation. Jadi kalau Anda accounting pasti tahu nih standar tentang IFRS gitu. Itu disusun oleh sebuah foundation ya, global gitu. Dan mulai tahun 2021 ya di COP 26 ya di Glasgow kemarin itu mereka sudah mulai elaborasi gitu ya, isu climate change ini ke dalam standar accounting mereka gitu. Jadi mereka mulai menyusun yang disebut sebagai International Sustainability Standard Board, yang kemudian mengeluarkan standar baru ya, misalnya soal climate disclosure standard board ya, kemudian value reporting foundation gitu ya, yang diharapkan di kemarin ya tahun 2022 yang lalu sudah ada, dan saya kira teman-teman di accounting bisa update ya bagaimana itu sekarang standar sustainability itu sudah mulai dielaborasi ke dalam
accounting charter gitu ya, apa namanya, prinsip-prinsip akuntansi gitu. Nah, ESG menjadi satu policy setting, boleh dibilang begitu, dari banyak regulator, salah satunya regulator kita ya, misalnya OJK itu sejak tahun 2017 sudah punya peraturan OJK nomor 51 gitu tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik. Ada beberapa ayat di situ yang menarik ya, pasal 2 ayat 2 itu menyampaikan penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu lembaga jasa keuangan, emiten, perusahaan publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha mereka. Itu dilakukan dengan menggunakan prinsip investasi bertanggung jawab, responsible investment, strategi dan praktek bisnis berkelanjutan, bisnis ya. Yang ketiga adalah prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Ini sebetulnya ESG, tata kelola, komunikasi, inklusif dan sebagainya. Oke. Nah, bagaimana dengan monetary policy ya? Tadi kan di financial market, di accounting, sistem. Nah, bagaimana monetary policy itu juga mulai melihat atau mengantisipasi isu climate change. Di dalam pertemuan di Paris tahun 2017, dan memang yang salah satu inisiator utamanya adalah Central Bank of Paris ya, Bank de France, itu Central Banknya Perancis. Itu ada satu inisiator. Jadi ada 8 ya central bank and supervisor, financial supervisor itu mendirikan apa yang disebut sebagai network of central banks and supervisor for greening the financial system atau NGFS. NGFS ini punya purpose, punya objektif untuk meningkatkan global response ya yang diperlukan untuk mencapai target Paris Agreement ya. Jadi agreement itu menetapkan nggak boleh lebih dari 1,5%. Itu adalah dalam Paris Agreement tahun 2015 kalau nggak salah atau 16. Jadi NGFS itu punya tujuan untuk membantu ya meningkatkan global response. Artinya global response itu banyak pihak di global ini ya untuk mencapai goals dari Paris Agreement itu. Dan bagaimana intinya adalah bagaimana financial system itu bisa memanage risk di satu sisi, tapi juga memobilisasi kapital. Jadi ada 2 ya, satu adalah memanage risiko dan kedua adalah memobilisasi kapital untuk green and low carbon investment in the broader context of environmentally sustainable development. Jadi intinya adalah bagaimana SDGs ya, sustainable development itu diantisipasi dan di manage resikonya di satu sisi, karena selain damage secara fisik itu juga ada resiko transisinya gitu ya. Tapi yang kedua adalah bagaimana capital itu dimobilisasi untuk mencapai ya investasi yang rendah karbon dan emisi 0% itu gitu ya, supaya emisinya itu, karbonnya itu, ekonomi ini, pembangunan ini ya, industri ini itu mengeluarkan CO2 seminimal mungkin gitu. Itu obsesi dari NGFS ini. Ya, jadi bagaimana framework-nya? Kita sekarang masuk di bagian ketiga. Framework-nya adalah, ini kita agak mundur. Kalau tadi kan isunya udah sangat spesifik soal lingkungan, ya, sekarang kita mundur sedikit. Karena soal resiko ini sesuatu yang, ya makanya ada mata kuliah risk management ya. Risiko ini menjadi satu concern besar ya. Menjadi perhatian kita semua.
perjalanan ekonomi ini, ya tadi kan perjalanan umat manusia, sekarang lebih sulit lagi perjalanan ekonomi ini diwarnai oleh macam-macam gejolak secara keuangan, ya. Dan itulah resiko paling besar di masa modern adalah krisis 2007-2008 di Amerika, ya. Apa namanya, mortgage crisis, ya, subprime mortgage crisis, sebagainya. Itu sebenarnya esensinya apa secara dalam konteks manajemen risiko. Jadi dalam risiko ini yang sering dilupakan, ya, oleh ahli manajemen risiko yang sangat kuantitatif. Ya. Manajemen risiko itu teknik yang sangat advance, tetapi sering melupakan prinsip fundamentals, ya, apa namanya, bahasa kerennya itu epistemologinya, gitu. Epistemologinya itu agak meleset, gitu. Yang pertama adalah ada beda antara resiko dan uncertainty. Dipikir para risk manager itu, ya, manajemen risiko dan teknik manajemen risiko yang sangat advance itu bisa mengeliminasi uncertainty, gitu. Padahal yang terjadi adalah sebetulnya memitigasi risiko, ya, tetapi tidak bisa menghilangkan uncertainty. Dan dalam sebuah teknik manajemen risiko yang advance, itu uncertainty-nya itu sembunyi, gitu ya. Jadi manajemen risiko itu hanya bisa memitigasi risiko, tetapi hanya menyembunyikan uncertainty, gitu. Sehingga orang nggak lihat uncertainty itu, gitu. Sehingga nggak dianggap perlu, dan ketika dia muncul udah terlambat. Itu yang terjadi di krisis 2007-2008, dan pada dasarnya di setiap krisis itu yang terjadi begitu. Resikonya memang kelihatannya bisa di measure, gitu ya, bisa mitigasi, bisa dikendalikan, gitu. Tetapi uncertainty-nya sebenarnya sembunyi, gitu. Nah, jadi pertama-tama kita mesti lihat manajemen risiko, karena ini kuliah kita ini manajemen risiko dan financial crisis, gitu ya. Jadi kita mesti melihat antara manajemen risiko, antara risiko dan uncertainty itu dua hal yang beda. Kalau risiko itu gejala random, sekarang sering bicara soal random, ya, random, nggak ada polanya, gitu. Tapi tetap bisa dianalisis dan bisa didistribusikan dalam sebuah kerangka berpikir, metode assessment terhadap risiko, bisa. Tapi kalau uncertainty itu sesuatu yang random, sesuatu yang nggak jelas, gitu ya, dan nggak bisa dianalisis. Dan itu tadi, financial crisis itu muncul karena uncertainty-nya tiba-tiba muncul, dan itulah yang kemudian mendestruksi seluruh konsepsi tentang resiko. Karena resikonya memang bisa dihitung, gitu, tapi uncertainty-nya nggak bisa dihitung, dia cuma sembunyi. Suatu kali dia muncul. Nah, jadi sebetulnya uncertainty itu adalah resiko yang terselubung, ya, yang ini istilah risk and dark risk, gitu ya. Ini David Rowe ini salah satu penulis yang banyak dipakai, ya, untuk para ahli manajemen, praktisi manajemen risiko, gitu ya. Bukunya itu Insider Guide to Risk Management, mungkin ada yang sudah pernah baca, mengikuti pemikirannya. Tapi artinya risiko itu sesuatu yang visible, bisa dikalkulasi, tapi kalau uncertainty itu nggak bisa, dark risk. Karena visible risk itu sesuatu yang repeated secara random, tapi sebenarnya repeated, sehingga bisa dihitung, ya, dengan teknik tertentu, dengan metodologi tertentu, gitu ya, bisa dikalkulasi dan bisa diproyeksikan, gitu, resiko itu. Sementara kalau uncertainty itu nggak bisa. Nah, jadi resiko itu ada yang resiko sesuatu yang belum material, ya, tapi ada yang bisa diketahui.
Tapi ada sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu unknown yang unknown gitu. Kalau ini unknown yang known gitu. Jadi ada ini resiko bisa dikategorikan resiko tipe 1, tipe 2 gitu ya. Normal, ini apa namanya, lebih rumit, perlu ada mitigasi yang apa, risk profile yang sistematik, yang rumit segala macam gitu. Tapi ada simply nggak tahu gitu. Nah, itulah black swan. Kita mulai masuk pada apa terminologi ya. Ini black swan itu kalau Anda pernah baca bukunya, judulnya Black Swan ya, ditulis oleh Nassim Taleb ya. Itu adalah unknown, sesuatu yang kita nggak tahu, itu uncertainty. Nah, jadi uncertainty adalah black swan. Menurut si Taleb, karena ada pandangan lain lagi, nanti kita lihat pandangan yang berbeda-beda. Nah, risk management ya itu adalah satu metode untuk mengidentifikasi ya apa exposure pada resiko itu ya. Kemudian menghitung dan mengestimate risk exposure itu, karena bisa dipolakan, bisa dipetakan dan ada polanya gitu dengan teknik tertentu. Nah, kemudian adalah menentukan apa assessment-nya. Jadi temukanlah instrumen-instrumen dan kemudian mencoba mengelola risiko itu gitu. Nah, ini adalah mengakses dan mengakses efeknya, mengakses, menilai cost and benefit-nya gitu, dan kemudian dirumuskanlah mitigasinya gitu. Jadi untuk avoid, untuk transfer, untuk mitigate, untuk keep itu harus ada evaluasinya terkait dengan bagaimana respon kita ya, respon manajemen terhadap risiko itu. Jadi dalam bisnis, khususnya sektor keuangan, tentu ada resiko. Karena itu resiko itu ada dalam setiap aktivitas apapun ya. Tetapi seberapa manajemen ya, kita masuk pada proses manajemennya, bagaimana manajemen itu mau menerima resiko itu, itulah yang disebut sebagai risk appetite ya. Jadi seberapa manajemen itu akan punya toleransi terhadap resiko itu beda-beda gitu. Ada yang risk appetite-nya tinggi, ada yang rendah gitu. Maksudnya begitu ada resiko yang sedikit kompleks dia mundur. Atau konteksnya kalau dalam investasi ya dia withdraw, dia menarik investasinya mungkin begitu ya. Atau ada mitigation action untuk menghindari gitu ya. Untuk menghindari resiko atau mentransfer resiko atau memitigasi atau membiarkan dia. Itu tergantung risk appetite dari perusahaan atau agen ekonomi itu. Dan ini terus dievaluasi terus-menerus itu. Nah, resikonya kita bisa klasifikasikan dan ini nanti Anda akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari bagaimana Bank BNI misalnya deal dengan market risk, dengan credit risk, dengan liquidity risk, dengan operational risk, dengan legal risk, terutama yang ini. Yang ini kan sebenarnya lebih ke kualitatif ya. Reputational risk itu lebih ke porsi governance dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita ngomong soal market risk itu mesti harus ada kalkulasi, harus metodenya yang sangat rumit gitu, yang nanti akan diceritakan pengalaman Bank BNI seperti apa. Jadi nanti dengan Bank BNI akan konsentrasinya di sini, market risk, credit risk, liquidity risk, dan yang terakhir kalau nggak salah soal stress testing-nya gitu, bagaimana menguji kekuatan bank itu menghadapi ini semua gitu. Jadi tapi intinya adalah bahwa resiko itu bisa dikalkulasi kira-kira gitu. Nah, ini financial risk, market risk itu apa aja? Ini saya nggak akan masuk ke sini kan, ini nanti akan dijelaskan sangat detail oleh Bank BNI. Market risk itu apa? Equity risk, equity price risk, interest rate risk. Nah ini makanya kenapa interest rate yang tinggi terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama itu akan punya implikasi dalam market risk gitu. Yang kemarin kita diskusikan ini ada di sini semua. Framework-nya ada di sini semua. Jadi kalau credit risk itu portfolio concentration, transaction risk, itu, issue risk, issuer risk, counterparty risk ini nanti akan dibahas. Jadi saya nggak akan masuk ini, sekali ini framework-nya aja gitu. Jadi tadi kita bicara soal risk and uncertainty,
risk itu bisa type 1, type 2, kemudian khusus financial risk, ini kita punya banyak sekali risk yang tadi, tapi ini konsentrasi ke dua hal ini yang paling penting, biasanya yang paling fundamentals, yang paling material, seperti apalagi bagi bank itu market risk dan credit risk, liquidity risk mungkin. Nah ini dashboardnya ya, jadi dashboard dari manajemen risiko itu selalu bicara soal likelihood dan impact. Seberapa mungkin ya resiko belum terjadi ya, tapi resiko itu likelihood-nya seberapa, kemungkinan terjadinya seperti apa, apakah 1, apakah 2, apakah 3, apakah 4, apakah 5. Kalau 1 itu improbable, not likely ya, mungkin nggak akan terjadi gitu. 2 itu ya mungkin ya, tapi kalau yang 5 itu frequent, itu sangat mungkin terjadi gitu. Itu likelihood, secara likelihood, tapi yang vertikal itu adalah impact-nya. Seberapa kalau itu terjadi itu punya impact pada kita. Apakah 1 itu negligible, ya bisa dilupakan lah, nggak terlalu material itu. Atau yang kelima itu catastrophic. Nah, jadi tabel resiko itu, dashboard itu bisa, yang paling penting untuk dimitigasi adalah yang di sini gitu ya, yang merah ini, karena itu sangat mungkin terjadi ya, likelihood-nya itu very likely gitu ya, sangat mungkin, dan kalau itu terjadi itu catastrophic. Jadi ini mesti paling segera ada action, itu ada di sini, jangan ada di sini. Nah kalau sudah ada petanya, nanti segera harus ada aksi untuk yang kelompok ini. Secara umum ya, yang di sini itu mesti ada continuous review. Ini soal polisi manajemen respon ya terhadap risk map itu. Kalau di sini tuh wajib di continuous review ya. Kalau di sini mungkin yang tadi ya enggak terlalu mungkin kemungkinan terjadi enggak terlalu tinggi, tapi kalau terjadi itu signifikan ya, harus dimonitor terus, continuous monitor. Kalau yang di sini ya mungkin terjadi, tetapi kalau terjadi pun nggak terlalu punya impact ya, konsekuensinya rendah, itu ya di periodic review ya, reviewnya periodik aja. Yang di sini yang kalaupun nggak kemungkinannya itu nggak terlalu tinggi, dan kalaupun itu terjadi itu impactnya nggak terlalu signifikan, itu ya periodic monitoring. Jadi kadang-kadang aja dimonitor gitu. Tapi yang ini itu harus ada continuous review gitu ya. Di sini adalah continuous monitoring. Ini adalah manajemen respon terhadap resiko. Nah ini peta resikonya, risk consequences-nya seperti apa, risk likelihood-nya seperti apa. Ini high level yang paling tinggi tadi, itu harus di-avoid gitu ya. Kalau yang di sini ya bisa dikontrol, bisa ditransfer gitu. Kalau di sini asap aja lah gitu, karena toh agak kemungkinannya agak kecil, tapi kalaupun itu resiko itu muncul nggak akan material, jadi asap aja gitu. Jadi ini peta resiko yang bisa dipetakan resiko itu dan kemudian dirumuskan manajemen action. Saya akan berhenti di sini. Kalau ada pertanyaan terkait dengan yang tadi sebelum kita masuk ke fase berikutnya yang lebih spesifik soal bagaimana black, white, and green swan itu terjadi dan mekanismenya seperti apa. Oke, terima kasih Pak Pras atas Apakah sudah ada pemaparan. pertanyaan? Bapak Ibu, banyak sekali poin-poin yang bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi ya pada siang hari ini. Tadi Pak Pras sudah menjelaskan berbagai angle ya, angle dari kronologisnya, dari Black Swan. Black Swan itu yang dark risk tadi itu, kemudian menjadi Green Swan. Green Swan itu adalah pembangunan yang sustainability-nya itu tetap dipertimbangkan, dijadikan acuan utama untuk sampai ke anak cucu, cucu anak cucu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada berbagai topik atau berbagai poin ya. Jadi misalkan bagaimana climate change itu bisa men-trigger financial crisis, kemudian kaitannya selama ini itu kan misalkan perubahan iklim ya, kemudian ada polusi, kemudian ada kerusakan lingkungan, itu selalu kita perlakukan sebagai eksternalitas.
Nah, bagaimana eksternalitas itu ada perubahan paradigma ya, bagaimana dari eksternalitas itu bisa menjadi kita internalisasi. Nah, itu memerlukan perenungan dan kebijakan terutama nih ya, karena tadi kan untuk di kebijakan-kebijakan itu berkaitan dengan investasi, produksi, juga berkaitan dengan perilaku. Nah, itu juga berkaitan dengan bagaimana menginternalisasi eksternalitas tadi itu misalkan climate change, kemudian perubahan suhu udara, kemudian polusi. Nah, bagaimana itu menjadi concern dari perusahaan ya? Bagaimana eksternality itu bisa menjadi komponen dari internal, internal. Jadi menginternalisasi dari eksternalitas. Nah, itu juga memerlukan perenungan dari masing-masing institusi sehingga menumbuhkan awareness terhadap global warming serta climate change. Bapak Ibu silakan topik-topik tadi itu yang disampaikan Pak Pras itu banyak angle. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Bisa langsung disampaikan, raise hand atau via chat. Nuneng, boleh bertanya? Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Pras. Menarik sekali menurut saya topik ini. Saya akan menanyakan terkait dengan bagaimana penyesuaian dari perusahaan-perusahaan terkait dengan misalkan tujuannya adalah net zero emission ya. Sedangkan scaring efek dari pandemi, saya pikir masih belum sepenuhnya pulih seperti itu. Bagaimana respon terbaik untuk menyesuaikan atas tujuan-tujuan dari zero emission ke depan. Sedangkan kondisi saat ini mungkin belum memungkinkan untuk secara maksimal perusahaan itu akan mengikuti peraturan atau regulasi perpajakan yang sedang akan dilakukan oleh pemerintah. Demikian Pak Pras, terima kasih Bu Nuning. Terima kasih Ibu Cipris, beliau dari Universitas Jember, menyampaikan bagaimana kita mencapai net zero emission, sementara untuk regulasi ataupun hal-hal lain pendukungnya itu masih perlu dikembangkan lagi. Silakan Pak Pras. Iya, itu adalah problem seluruh dunia. Jadi ketika pandemi itu kebutuhan untuk melakukan investasi dalam ekonomi itu supaya mencapai net zero emission itu meledak jauh lebih besar gitu. Ada kalkulasinya, saya nggak bawa angkanya, tapi misalnya di Indonesia itu untuk Indonesia ya itu kebutuhan setiap tahun itu yang tadinya sekitar kira-kira saya sekali lagi persisnya saya nggak bawa angkanya ya sekitar 6 atau 7 ribu triliun setiap tahun untuk membuat ekonomi kita itu menuju ke zero transition itu setelah pandemi ini meningkat gitu menjadi kira-kira 12 sampai 15 ribu triliun setiap tahun gitu. Jadi memang ini problem seluruh dunia bagaimana membiayai proyek besar sustainable development ini dengan target zero emission di tahun 2030 ya atau 2030 itu memang biayanya menjadi lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa transisi menuju kepada net zero ini menimbulkan beban dan memberikan biaya ya. Dan biaya ini harus ditanggung semua pihak dan efeknya bagi ekonomi adalah mungkin pertumbuhannya itu akan termoderasi gitu karena kan misalnya saja ini konkretnya ya energi selama ini kita cukup murah untuk mengakses listrik karena bahan bakunya itu batu bara. Kalau kita punya obsesi untuk mengubah, untuk mencapai net zero transition ekonomi, net zero emission ekonomi, tentunya harus ada transisinya dari energi yang berbasis batu bara ke energi yang lebih lebih berkelanjutan. Nah itu lebih mahal gitu. Misalnya saja kita dorong menjadi berbasis
hidroenergi supply-nya terbatas gitu. Enggak semua daerah di Indonesia punya akses ke hidroenergi atau panel surya dan sebagainya, itu lebih mahal ketimbang batu bara. Jadi cost gitu, itu satu cost-nya lebih mahal, sehingga ya revenue-nya akan termoderasi. Itu satu. Yang kedua, bayangkan kita punya aset-aset yang begitu banyak yang masih mengandalkan atau masih bersumber dari konvensional energi, katakanlah tadi batu bara. Ketika kita harus transisikan energi ini menjadi yang lebih sustainable, ya, sustainable energy, maka aset yang tadi kita punya nggak akan kepake. Itu juga beban. Dalam akuntansi itu ada namanya adalah stranded asset, gitu. Aset yang nyangkut, ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, ini juga menimbulkan biaya juga gitu. Karena itu, ya, untuk mencapai net zero emission itu nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Private sector bekerja sendiri, government bekerja sendiri, sektor ketiga, ya. Sektor ketiga itu juga menarik karena banyak perusahaan besar-besar, ya, punya revenue yang sangat besar dan mereka punya budget untuk philanthropic. Jadi philanthropic finance itu juga besar alokasinya. Nah, inilah konsep yang lain lagi, ya. Kita nggak akan masuk, mungkin suatu saat kita bisa mengadakan acara ini. Ada satu konsep yang blended finance. Jadi untuk membiayai net zero emission ini nggak bisa kita pakai conventional finance, keuangan perusahaan, keuangan pemerintah, keuangan filantropik sendiri-sendiri nggak bisa. Gitu. Kita harus satukan itu ke dalam sebuah sistematika yang ini juga sesuatu yang kontemporer, yang baru gitu, ya. Konsep tentang blended finance itu. Gitu. Jadi untuk membiayai sebuah proyek besar, misalnya untuk transisi energi ini, ketiga elemen ini harus disatukan gitu. Misalnya konkretnya apa? Konkretnya, oke, private finance tentu harus punya kalkulasi berapa investasi, berapa biaya, dan berapa return-nya. Tapi untuk menjamin bahwa return itu terjadi, resikonya harus dimitigasi. Nah, pemerintah mungkin bisa mengalokasikan. Pemerintah itu bisa pemerintah lokal, bisa pemerintah termasuk juga memobilisasi dana-dana konsesional gitu, konsesional fund gitu, ya, dari misalnya saja dari lembaga multilateral, ya, donor multilateral atau development finance, ya, untuk membantu bagaimana memitigasi resiko itu supaya resikonya bisa diserap dengan dana lain, bukan dana dari perusahaan itu. Misalnya ada implikasi sosial, filantropik bisa masuk, budget dari filantropik untuk membantu melakukan misalnya saja selama ini dianggap sebagai CSR, tapi itu menyatu ke dalam proyek ini gitu. Jadi ini sesuatu yang memang kalau di Indonesia itu yang melaksanakan ini adalah PT SMI, yang di bawah Kementerian Keuangan. Itu proyek-proyeknya mulai ada 5 atau 7, ya, yang sudah menerapkan blended financing gitu. Jadi tapi intinya adalah bahwa nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Jadi ini adalah proyek sangat besar dan memerlukan multi stakeholders perspektif. Jadi first level, multilateral level, domestic level government, dan juga philanthropic itu mesti bersama-sama menghandle persoalan yang sangat besar ini gitu. Mungkin begitu jawabannya. Terima kasih Pak Pras atas feedback-nya. Mungkin sedikit menambahkan dari Ibu Ciplis tadi itu, kaitannya dengan pembangunan yang mencapai zero karbon, ya. Nah, itu kalau di Indonesia itu Bappenas itu ada satu divisi atau direktorat, ya, jadi Low Carbon Development. Nah, itu juga merupakan kontribusi dari Indonesia untuk bagaimana mencapai, walaupun nanti tahun 2030 itu apakah suatu keniscayaan, ya, bisa tercapai untuk low carbon development, tetapi secara kelembagaan itu ada di bawah naungan Bappenas itu ada divisi untuk low carbon development di Indonesia. Nah, juga di OJK kemarin itu tanggal 27 September kalau nggak salah, ya, launching untuk carbon trading. Carbon trading, walaupun mekanismenya itu masih, bagi saya itu masih merupakan ilmu baru. Carbon trading itu yang pada intinya seperti ini. Jadi misalkan ada satu negara emisi karbonnya itu melampaui
atau melebihi dari ambang batas yang ditetapkan, maka si negara itu bisa G2G, sifatnya masih antar institusi untuk membeli karbon yang diperdagangkan di eh, financial market, misalkan di Indonesia di Bursa Efek ya. Walaupun itu masih harus melalui register dari pemerintah, jadi belum bisa private to private, tetapi masih government to government. Nah, itu juga merupakan salah satu bagaimana untuk mencapai low carbon development seperti itu. Terima kasih Ya, Ibu Ciplis atas terima kasih Bu pertanyaannya. Nining. Ya, terima kasih Pak Pras. Nih. Bapak Ibu Oke, silakan. Ya. apakah masih ada pertanyaan? Bu Vivi mau menambahkan silakan Bu Vivi. Ya, boleh. Terima kasih Bu Nuning, Pak Pras. Saya mungkin ya ikut sharing sedikit aja ya. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa peranan dari financial institution cukup besar untuk bagaimana mendorong investasi low carbon. Nah, saya sendiri kan berkecimpung di perbankan dan selama ini sering juga memberikan sesi-sesi mengenai sustainable finance dan saya lihat memang salah satu masalah paling fundamental tuh awareness-nya belum ya Pak ya. Jadi pemahaman dan awareness mengenai pentingnya atau dampaknya untuk apa ini konsep ini. Jangankan untuk dilakukan, untuk paham aja belum. Nah, jadi kalau saya lihat pertama masalah paling fundamental itu, yang kedua mungkin orang tuh melihat ini apa kaitannya dengan kami, apa kaitannya dengan perusahaan kami. Begitu kami melakukan bisnis dengan memperhatikan lingkungan, insentifnya kan mungkin nggak terlalu jelas. Ataupun melakukan bisnis dengan merusak lingkungan, eh, konsekuensinya juga secara finansial tidak ada gitu. Sehingga itu akan menyulitkan untuk perusahaan yang menerapkan ESG kalau akan berkompetisi dengan perusahaan yang tidak menerapkan ESG. Sehingga mereka akan high cost ya, ininya produksinya ya Pak ya, kena ke revenue-nya, itu akan mendiscourage perusahaan untuk pindah ke arah ESG. Nah, ini kan selalu masalah ini berputar-putar terus seperti ini dan belum ada solusinya nih sampai saat ini kalau saya lihat. Padahal nih kita udah berasa makin kepanasan. Nah, kok kayaknya memang kelihatannya upaya terkoordinasinya tuh belum jelas ya Pak ya. Selama ini perusahaan yang menerapkan ESG sulit untuk berkompetisi dengan perusahaan yang tidak menerapkan ESG, ini nggak akan terwujud kalau saya melihatnya sih kira-kira seperti itu. Nggak tahu pandangannya benar apa enggak. Terima kasih. Oke, Terima kasih Bu Vivi. Ya. Silakan Pak. silakan Bu Nining di kesempatan itu. Silakan. Bu Vivi, tadi kan Ibu menyampaikan ya, ada perusahaan ataupun perbankan yang udah ini ya, menerapkan ESG ya. Nah, kemarin itu ada mahasiswa kami itu riset untuk kaitannya dengan green economy ya, ESG, artinya bahwa tidak masih persentase di perbankan itu dari 121 bank itu baru baru ketemu 17 bank yang udah menerapkan ESG dan green economy. Nah, itu kalau dikaitkan dengan kompetisi nih ya, apakah yang dia udah menerapkan green economy atau ESG itu dia lebih lebih bisa berkompetisi ataukah itu berdampak atau tidak berdampak? Nah, itu tuh ya yang kalau kita lihat di profitabilitasnya kan mungkin indirect effect ke situ, tetapi untuk jangka panjang nah, itu baru ke sustainability di environmental dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau dari kacamata analisis Bu Vivi bagaimana tuh Bu? Apakah penerapan ESG itu juga mempengaruhi kompetisi ataupun ini ya daya daya saing dari lembaga keuangan itu ya? Kalau dari lembaga keuangan sih iya ya Bu ya. Misalnya saya juga sering diskusi sama rekan-rekan dari PT SMI ya. Memang secara pricing kalau pembiayaan udah pasti akan lebih tinggi. Effort Mm, lebih banyak. Misalnya membiayai proyek yang menerapkan ESG karena cost-nya lebih besar ya otomatis oh, interest oke. upayanya lebih besar dan monitoringnya lebih ketat. Nah, mungkin perbankan yang tadi Ibu bilang belum banyak melakukan. Padahal POJK itu kan tadi Pak Pras sudah menyampaikan udah ada di 2017 ya Pak ya. Ini udah 6 tahun nih masih begini-begini aja gitu. Padahal salah satu drivernya adalah perbankan. Nah, jadi memang kalau saya lihat perlu upaya keras ya semua pihak ya untuk bisa ini dijalankan sih. Kira-kira seperti itu Bu. Kalau secara high cost pasti iya. Mm, 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 mm. Karena saya dapat sharing dari teman-teman di SMI juga mengatakan awalnya susah, Bu. Tapi kalau sudah jalan, ternyata kliennya juga merasakan manfaatnya gitu.
artinya mereka merasa juga bisnisnya ternyata lebih sustainable, proyeknya lebih sustainable. Walaupun awalnya waktu misalnya di-enforce oleh SMI untuk melakukan ESG kok kayaknya sulit dan berat gitu ya. Nah, tetapi setelah dijalankan, akhirnya mereka juga banyak yang merasakan manfaatnya. Tapi memang ini istilahnya bersusah-susah dahulu, Iya, iya, bersenang-senang, iya. nggak tahu kapan. Gitu sih, Bu, kira-kira. Mungkin karena biaya yang lebih tinggi itu jadi apa tuh efisiensi jangka pendeknya dibandingkan dengan jangka panjangnya itu mungkin ada trade off juga di situ kali ya. Ya, padahal financial performance diukur secara jangka pendek. Ini kan juga termasuk apa ya problemnya ya, Pak Baik. Bu Nuning, Pak Pras ya. Gitu. Oke, baik. Ya, saya kira di banyak tempat itu selalu sinyalnya itu berangkat dari regulator. Hmm. Soal literasi segala macam itu yang paling punya otoritas untuk melakukan literasi ya regulator. Karena itu pertama-tama yang harus diliterasi adalah regulatornya supaya mereka punya awareness dan kemudian regulator men-set apa namanya regulatory framework itu ke dalam industri. Mengingat bahwa sektor keuangan dimanapun ya itu selalu karakteristiknya adalah sangat apa namanya industri yang sangat regulated, sangat terregulasi. Jadi apa fine tune apa nyetelnya itu ada di dalam regulasi gitu. Yang itu nanti akan tertransmisikan ke dalam behavior dari market. Itu saya kira pengalaman di banyak tempat memang begitu ya, yang lebih advance untuk melakukan ini. Dan saya kira PR di dalam konteks kita ini memang membuat regulatory framework-nya karena sekarang ini masih apa namanya masih sangat apa sporadik dan ada di banyak tempat. Misalnya Bank Indonesia udah punya aturan untuk mendorong supaya bank itu at least punya exposure kredit di UMKM itu 20% dari exposure kredit mereka. Nah, sebetulnya kan empowering SMEs ya apa namanya itu kan SDGs juga gitu. Nah, tapi bagaimana ini satu. Yang berikutnya adalah misalnya ya pengembangan ekonomi syariah. Prinsip syariah itu sangat sustainable sebetulnya. Maksudnya berpikir soal apa balancing dan sustainability gitu ya, berorientasi pada sustainability gitu. Tapi dia masih terfragmentasi di ekonomi syariah saja gitu. Ini UMKM. Sebenarnya kalau itu bisa disatukan ke dalam kerangka membangun ekonomi yang lebih sustainable, itu sebenarnya lebih powerful gitu. Tapi memang PR untuk kita Indonesia ini adalah menyatukan apa kebijakan-kebijakan apa yang memang sudah SDGs ya sudah mencapai udah berorientasi mencapai goals itu tetapi masih terpencar-pencar sehingga mesti disatukan di satu tempat mungkin nggak tahu Bappenas atau di mana gitu yang mengorkestrasi dari kebijakan. Oke, masih ada kalau enggak mungkin saya lanjutkan sedikit karena ada dua sub bab yang kita bisa tambahkan sebagai diskusi nanti mungkin bisa dilanjutkan dalam diskusi kelompok ini. Nah, stop sharing. Ya, jadi sudah kelihatan belum ya? Di saya belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Hilang lagi. Tadi muncul sebentar, hilang lagi. Oh, loading, masih loading. Tunggu sebentar. Sudah, Pak, sudah. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada topik sebenarnya utama ya. Yang utama dari diskusi kita adalah bagaimana kita melihat black, white, and green swan dalam konteks manajemen risiko sekali lagi ya. Oke, jadi tadi sebenarnya kita udah singgung sedikit ya di depan bahwa yang namanya black swan itu pertama kali dipopulerkan oleh ada buku yang judulnya Black Swan ya. Saya lupa persisnya tahun 2000-an kalau nggak salah ini buku ini muncul 2000 pokoknya di awal-awal tahun 2000-an lah itu orang yang namanya Nassim Nicholas Taleb itu
mengkonsepsikan tentang apa itu black swan. Black swan adalah resiko yang come as a surprise. Jadi ya, tiba-tiba aja gitu, kita nggak ada hujan, nggak ada angin, dia datang aja gitu, as a surprise gitu. Dan kemudian kalau itu terjadi itu punya extreme high impact ya dalam pemetaan manajemen risiko tadi. Dia nggak ada dalam peta risiko, tiba-tiba muncul gitu. Tapi kalau itu terjadi itu impactful, jadi dampaknya itu sangat material ya, sangat penting. Dan kemudian kayaknya nggak bisa dianalisis sebelumnya gitu. Jadi selalu dalam istilah yang sangat spesifik di dunia akademik itu istilahnya expose gitu, nggak bisa ex ante gitu, nggak bisa dilihat sebelumnya. Biasanya black swan itu. Green swan itu merefer sesuatu kejadian, unexpected environment katastrofi ya, katastrof itu yang disebabkan oleh isu climate change. Gitu. Jadi kira-kira green swan adalah terminologi yang dipakai untuk menunjukkan ada resiko yang muncul terkait dengan isu climate change. Jadi resiko-resiko yang muncul karena climate change, resiko itu disebut sebagai green swan. Kira-kira begitu. Nah, biasanya ini ya high impact ya, skalanya besar, gitu. Karena yang terkait dengan tadi global warming dan sebagainya yang kita di bagian awal kita udah bicara ya, itu punya implikasi terhadap systematic financial crisis. Jadi isu climate change ini juga pada suatu saat bisa men-trigger krisis, kira-kira begitu. Nah, bedanya ya. Bedanya dengan black swan. Kalau black swan itu kan dianggap ya dia itu outlier lah, tiba-tiba aja muncul, tiba-tiba aja ada serangan teroris gitu kan. Itu kan betul outlier gitu. Nah, kalau green swan ini sebetulnya more or less itu bisa diprediksi. Karena resikonya ada, kita tahu ya. Tadi kenapa kok orang-orang di bank itu enggak segera mau melakukan itu? Kalau dikasih tahu apakah ada resiko tentang climate change, apakah masyarakat iya. Tapi apakah segera akan punya implikasi terhadap implikasi keuangan ya terhadap institusi bank dan sebagainya? Enggak juga gitu. Karena itu memang ya ada reluctance ya, ada keengganan untuk melakukan mitigasi itu segera, karena meskipun tahu bahwa climate change itu ada, tetapi dampaknya pada kalkulasi keuangan ya dari bank dan sebagainya itu, dari institusi keuangan itu not necessary bisa dirasakan sekarang atau bahkan diprediksi kapan gitu. Nah, itulah justru challenge-nya, tantangannya. Bagaimana melakukan literasi ya terhadap resiko yang berasal dari isu climate change ini, dan kemudian di price in ya, di present value kan gitu ke dalam tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan yang punya implikasi sekarang. Itu saya kira tantangan paling besarnya di situ gitu. Tapi intinya adalah bahwa ya green swan ini sebetulnya adalah created by human behavior gitu. Kenapa kok pemanasan bumi itu lebih eksesif dari yang direncanakan 1,5% gitu ya, misalnya tahun 2030 ya, karena perilaku manusia yang terus mengekspansi industri yang karbon kreator gitu, menciptakan karbon gitu, emisi gitu yang merusak bumi dan sebagainya, sehingga ada kerusakan ekosistem dan sebagainya seperti yang tadi kita lihat. Nah, jadi green swan itu more or less adalah black swan, atau kalau ini adalah green swan itu sama dengan gitu ya white swan plus black swan gitu. Jadi ada beberapa yang kita sudah bisa kalkulasikan, tapi kapan dia akan muncul itu nggak bisa tahu. Kapan ada kejadian luar biasa terkait dengan misalnya aja bencana alam. Kapan ada bencana alam kita nggak pernah tahu. Itu black swan. Tapi bahwa dia itu ada ya, punya
menimbulkan risiko itu sebenarnya sudah kita bisa lihat, gitu. Bisa kita polakan gitu, sehingga ya sebenarnya green swan itu sama dengan ya white swan dan black swan. Gitu. Nah, nggak tahu kita kapan itu tipping point-nya itu kapan itu kita nggak tahu. Ini kalau bahasanya apa namanya, ada istilah climate change Minsky moment kalau yang itu saya itu akan ngerti apa itu Minsky moment itu adalah momen resiko keuangan yang tadinya nggak muncul, nggak kelihatan, bukan nggak muncul, nggak kelihatan itu tiba-tiba muncul di permukaan dan habis itu situasi menjadi terkendali. Kalau dalam apa namanya, cycle itu sudah diputus. Nah, sebetulnya banyak liputan gitu yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 itu adalah sebuah tipping point, salah satu tipping mengajarkan kepada kita semua kalau kita tidak berpikir soal keberlanjutan dan keseimbangan alam, kemudian seperti di COVID-19 itu akan terulang dan terulang lagi gitu. Nah, itulah kenapa urgensi untuk apa namanya memperhatikan lingkungan itu sudah diingatkan. Ini adalah warning, sebenarnya pandemi COVID-19 itu adalah warning untuk urusan apa namanya keseimbangan alam di masa depan, sehingga apa namanya resiko yang sama tidak akan muncul lagi di masa depan. Kira-kira begitu soal tipping point. Dan kemudian perlu ada immediate and ambitious action now, sekarang gitu, karena kalau enggak terlambat. Nah, persoalannya adalah kalau resiko historicalnya seperti apa, itu spekulasikan produk resiko. Nah, persis tidak dilakukan untuk green swan. Kenapa? Karena resikonya baru di masa depan dan tidak ada presidennya, tidak ada data historisnya. Data historisnya pemanasan bumi itu data historis gitu. Tetapi resiko apa yang muncul dari data historis tentang pemanasan bumi itu belum ada kan, gitu. Jadi ini ada istilahnya itu epistemologi, cara berpikir yang perubahan paradigma lah, kira-kira. Sehingga dipakai untuk seperti apa, skenario 3 seperti apa gitu. Jadi ini namanya skenario planning gitu, perencanaan dengan membuat skenario berbasis dengan fakta-fakta, data-data yang ada. Nah, jadi metodologinya juga beda untuk membuat proyeksi, memetakan resiko, karena teknik mengukur resiko selama ini adalah selalu berbasis pada data historis. Dan karena itu perlu ada financial industry risk framework. Jadi ada kerangka berpikir yang berbeda, dan itu tadi dimulai dari regulator, karena kalau dari pelaku, dari industri mengembangkan sendiri nggak bisa. Ini harus ada regulatory framework-nya yang memberikan kerangka berpikir tentang new risk ini. Nah, berikutnya lebih spesifik. Apa peran dari central bank dalam hal ini? Central bank itu kan selalu punya mandat yang jelas ya, soal misalnya price stability, financial stability, atau ya sebetulnya oke mandatnya itu, tapi selalu punya tugas ya untuk bahwa itu dalam konteks untuk pertumbuhan yang baru ya dengan P2SK ini kan. Kalau dulu kan tunggal ya, mandat dari BI itu adalah mengendalikan inflasi atau price stability.
Dan karena itu, karena salah satu transmisi inflasi adalah distabilkan gitu kan dulu. Tapi kalau sekarang kan kalau apapun itu ya, peran central bank terbatas gitu. Dia nggak bisa sendiri gitu untuk tadi mengatasi persoalan isu climate change yang ada di banyak tempat gitu. Karena itu ya, fungsi dari central bank adalah ini 5 Cs ya. Contribute to coordination to combat climate change. Jadi peran yang paling penting dari central bank dalam rangka mengatasi soal climate change ini adalah mengkoordinasikan. Kontribusi dia itu central bank adalah mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan apa? Change combat. Jadi aksi-aksi yang menangkal climate change itu harus dikoordinasikan oleh central bank, gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau tadi mana dulu nih yang harus set the tone-nya ya dari institusi keuangan yang ada. Kalau di Indonesia ya, itu OJK, ngikut gitu, dan yang implikasi ke sektoralnya gitu. Kalau misalnya kita ngomong soal misalnya aja climate change, tapi SDGs yang lain itu bisa punya terjadi. Tapi dalam konteks sektor keuangan sekali lagi menjaga stabilitas dan antisipasi dampak climate change itu central bank punya peran yang penting. Nah, jadi central bank itu diharapkan atau bisa berpeluang gitu ya, untuk mempromosikan atau mengintegrasikan ya, untuk mengintegrasikan regulation and financial stability monitoring gitu ya. Jadi kalau ditanya terus konkretnya apa gitu, peran bank sentral gitu ya, mengintegrasikan risk ini ke dalam prudential regulation and financial stability monitoring gitu ya. Nah ini jadi bisa aja mengembangkan new modeling approach gitu ya, analytical tools dari isu climate change itu. Nah makanya central bank tentu punya peran atau punya tanggung jawab untuk mengembangkan pendekatan baru, teori-teori baru, mengintegrasikan sustainability criteria punya peran atau punya isu climate change. Melakukan assessment terhadap potensi risiko yang regulation dan banyak di sektor keuangan. Tentu sekali lagi nggak bisa sendiri. Dan principle natural rate of interest, actual and potential. Mungkin perlu ada relaksasi bunga pinjaman untuk daerah itu gitu misalnya, atau loss yang signifikan semua aset produktifnya hilang gitu misalnya, seperti tsunami di Jepang dan sebagainya. Itu jadi terkait dengan productivity, capital stock, kemudian balance sheet ya, revenue-nya nggak ada lagi karena asetnya hilang, nggak ada aktivitas gitu. Jadi perlu ada relaksasi
atau bahkan stimulus bagaimana memecah atau memin, inflasi misalnya. Kalau mandat dari yang salah satu yang paling utama dari central bank kan menjaga inflasi gitu. Tapi kalau ada bencana itu bagaimana dampak inflasi ini bisa dimitigasi sehingga tidak memberikan atau assessing impact on monetary policy transmission. Jadi bagaimana transmisinya itu bisa dijaga sehingga tidak punya dampak di satu tempat, itu tidak punya dampak ke sektor yang lain gitu ya, keuangan secara umum gitu, tidak menimbulkan systemic risk dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah intinya, ini triggernya climate related risk gitu ya, kemudian variabel-variabel yang mungkin terkena kalau ini muncul, dan ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh central bank dalam hal ini. Tentu yang lainnya sektor keuangan yang lainnya punya tantangan juga. Nah, ini adalah shock outside the control of the central bank. Ya. Bencana alam tentu nggak ada dalam dashboardnya central bank gitu. Tetapi kalau itu terjadi, maka dia akan masuk ya di sini. Jadi premia komoditi ini adalah bank. Tapi ketika masuk ke sini ya itu harus dipetakan, di mapping anunya ada di mana gitu. Ekspektasi ini kaitannya dengan soal price gitu,